Indonesia memiliki banyak peninggalan dari zaman Belanda. Dan tahukah kalian, ada satu peninggalan makam keramat yang tidak bisa dibongkar selama 250 tahun. Mulai dari zaman penjajahan hingga era kekinian. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Mungkin sebagian orang di Indonesia sudah mengetahui tentang sejarah makam keramat Mbah Priuk. Makam yang terletak di pinggiran Koja Tanjung Priuk ini menyimpan banyak kisah misteri. Bagi masyarakat Indonesia, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal dengan Mbah Priuk adalah tokoh yang tidak biasa dan sangat melegenda. Siapa sih yang tidak kenal pria asal Sumatera Selatan, tepatnya di 14 Ulu Kota Palembang ini? Menjadi penyebar syiar Islam setelah belajar agama dari Hadramaut atau Yaman Selatan, ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Jawa pada tahun 1899 Masehi, dalam usianya yang masih 29 tahun. Di perjalanan beliau tidak sendiri, beliau ditemani oleh 4 temannya menggunakan perahu dan tidak lupa membawa perbekalan makanan berupa priuk. Selama beliau dan sahabatnya menyiarkan agama Islam di pesisir pantai Pulau Jawa, banyak nelayan yang akhirnya memeluk agama Islam. Tentu saja, hal ini tidak disetujui oleh bangsa Belanda. Titik demi titik di Pulau Jawa mereka lalui untuk menyebarkan agama Islam. Ya, namanya juga menyebarkan kebaikan, pasti ada aja rintangannya. Mereka tetap berjuang melewati Belanda. Cobaan belum berakhir, beberapa hari kemudian datanglah ombak yang sangat besar, disertai hujan dan guntur. Singkat ceritanya, selesai di tengah laut itu beliau ditembakin di tengah laut. Nah, dia berhari-hari di laut itu menghindari penjaran Belanda. Terjadilah badai besar. Badai besar itu bikin perahu beliau tuh terombang-ambing sampai terbalik, tapi tetap beliau masih bisa menjalani sholat, sempat menjalani wafat di tengah laut itu. Beliau sakit sampai menghembuskan napas beliau terakhir. Akhirnya dibantu sama lumba-lumba lah, digiring itu di sampan perahu itu masuk pelan-pelan sampai tibalah di pesisir Jakarta yang Pondok Dayu. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dikebumikan tak jauh dari tepi pantai. Sebagai tanda batu nisan ditancapkanlah di kepalanya dayung yang sudah pendek. Dan di bagian kakinya ditancapkan sebatang kayu kecil yang kemudian tumbuh menjadi pohon tanjung. Adapun priuk diletakkan di sisi makam. Itulah yang menjadi awal sejarah penyebutan Mbah Priuk oleh masyarakat setempat hingga saat ini sebagai penghormatan untuk sang Habib. Pada tahun 1922, Belanda memperluas pengembangan kawasan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan baru Batavia. Saat itu, pembangunan tersebut malah mengusik keberadaan makam Mbah Priuk yang sudah puluhan tahun. Orang-orang pinter itu bilang tadi situ mau kali gimana juga nggak bisa terus, selalu ada kejanggalan. Ya contoh dari rasukannya itu selalu sakit, mesin-mesin ditanya selalu mati, dan alat-alat yang buat singgahnya itu, dan selalu ada gangguan-gangguan di situ. Ternyata emang benar ada bisnisnya di situ, yaitu pas dipanggil dicari orang pinter, kalau dibilang nggak tahu dukun atau apa dulu gitu, orang itu dilihat lah kondisi itu. Nah, terdapatlah karena dia melihat ada seorang
seseorang dia berjiwa putih sambil duduk memikirkan tasbih. Dicari terus diusut dia ini siapa, akhirnya sampailah ke Palembang berita itu. Setelah 15 hari lebih, makam Mbah Priuk pun berhasil dipindahkan ke Jalan Dobo yang saat ini dinamai Jalan Makam Keramat Mbah Priuk. Saat pembongkaran makam digambarkan kondisi jasad Mbah Priuk masih dalam keadaan utuh disertai aroma yang sangat wangi. Setelah pemindahan makam Mbah Priuk, semakin banyak orang yang berziarah hingga saat ini. Bagaimana? Menarik bukan? Dari makam keramat Mbah Priuk di sini kita belajar bahwa ternyata ada loh sejarah peninggalan pada zaman Belanda yang unik dan penuh kisah mistis di belakangnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next episode Jejak Misteri. Salam Misteri Nusantara.